Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, baik lagi nih ke channel Project Akhirat. Tapi Lur, kami sedih nih. Kalian pada nonton tapi nggak ada yang subscribe sama like-nya. Budayakan subscribe dong sama like-nya, kan gratis. Oke? Yang udah subscribe sama like and komennya, kami doain biar jadi penghuni surga sama jadi orang kaya. Amin. Makanya jangan lupa subscribe. Oke? Lanjut. Assalamualaikum dulur-dulurku. Lur, kita ini sebagai umat muslim pasti tahu lah ya kisah para nabi. Masa nggak tahu sih? Tapi saya yakin dulur-dulurku ini orang-orang soleh dan soleha, ya kan? Amin. Nih Lur, ada yang tahu nggak Lur jumlah para nabi semuanya? Nah, jawaban yang pasti ini pada nggak tahu ya kan? Karena emang banyak sekali Lur nabi yang ditunjuk sama Allah untuk menyebarkan kebaikan dan dakwah atas nama Allah di jalannya Allah. Nah, tapi ada 25 nabi yang wajib kita tahu, karena kita sebagai umat muslim harus dan wajib tahu 25 nabi. Dan kisah mereka juga diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, Lur, ini nih yang menariknya Lur. Walaupun udah hidup ribuan tahun yang lalu, nih buat dulur-dulurku nih, jejak peninggalan mereka ini ya Lur, masih ada loh sampai sekarang dan disimpan di museum di negara-negara muslim nih, seperti Turki, Arab, dan negara muslim lainnya. Nah, nih buat dulur-dulurku yang bisa pergi buat ngelihat peninggalan para nabi nih, bagi yang punya duit tentunya. Hehe. Tapi tenang aja, kalau yang belum punya duit nih kayak saya ini, saya doain biar kita semua punya banyak duit, rezeki yang melimpah nih, buat bisa umroh, naik hajiin orang tua, dan tentunya buat bisa ngeliat dan mengagumi dan memuji Allah atas peninggalan para nabi kita ini Lur. Oke nih, gak usah lama-lama lagi. Ini deh 10 peninggalan para nabi yang menggemparkan dunia Lur. Oke, lanjut. 1. Ini nih, nomor 1 peninggalan para nabi nih, yaitu kapal Nabi Nuh alaihi salam. Nih, kita sudah tahu ya kisah para nabi ini, terutama ini nih, kisah Nabi Nuh nih. Sebagai umat muslim kita pasti tahu nih soal kisah mengenai kaum Nabi Nuh alaihi salam yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalnya mereka tuh ngeyel, akibatnya ingkar terhadap wahyunya, akhirnya ditenggelamin deh kaum Nabi Nuhnya. Adapun ilmuwan nih sempat nemuin penemuan yang menghebohkan, yaitu sisa-sisa kapal Nabi Nuh yang raksasa yang besarnya minta ampun. Sisa-sisa kapal Nabi Nuh ini ditemukan konon katanya pada ketinggian 13.000 kaki di sebuah gunung di Turki. Cuman nggak tahu nih gunungnya gunung yang mana. Coba cari sendiri aja deh. Oke, kalau udah nemu komen ya di bawah ya. Nah, yang kedua, tongkat Nabi Musa alaihi salam. Disebutkan nih di kitab suci kita Al-Quran, Nabi Musa alaihi salam dikisahkan mampu membelah laut merah, menghindari kejaran tentara si Fir'aun yang zolim, yang ingin membunuh Nabi Musa sama kaumnya. Dari kisah tersebut nih, akhirnya Nabi Musa alaihi salam meminta doa kepada Allah dan meminta petunjuk kepada Allah karena udah dikepung nih oleh tentaranya Fir'aun. Akhirnya atas izin Allah dan perintah Allah, tongkatnya Nabi Musa dipukul nih ke lautan dan akhirnya membelah laut merah. Singkat cerita, Nabi Musa bersama kaumnya selamat melintasi laut, tapi beda sama Fir'aun dan tentaranya yang tenggelam di laut merah. Nah, adapun tongkat Nabi Musa alaihissalam nih, konon katanya diyakini berada di dalam sebuah kotak bernama kotak The Ark of the Covenant dan ditemukan seiring dengan terungkapnya kereta serta kotak emasnya Fir'aun loh Lur. Cuman walau alam bisawab ya, kebenaran hanya milik Allah. Oke? Dan yang ketiga, tabut perjanjian Nabi Musa alaihi salam. Lur, saat Nabi Musa alaihissalam berhasil selamat nih dari kejaran si Fir'aun dan bala tentaranya, beliau ini disebut-sebut bertapa di sebuah gua sebelum akhirnya menerima wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Oke, nih, terus siapa yang nemuin nih tabut perjanjian Nabi Musa alaihissalam ini? Konon katanya salah seorang arkeolog bernama Ron Wyatt mengklaim dirinya telah menemukan tabut perjanjian Nabi Musa alaihissalam.
di Goa Yeremia, Israel. Sejalan dengan penemuan yang diduga terkait dengan kerajaan Fir'aun itu, Lur. Ya, walau alam ya, kebenarannya seperti apa, kita nggak tahu. 10 peninggalan para nabi yang menggemparkan dunia di nomor 4, Lur. Ini ada bangkai roda kereta tempurnya kerajaan Fir'aun. Si bangkai roda ini ditemukan di sekitar Teluk Akaba di Nuwaiba, Laut Merah. Lagi-lagi nih, ilmuwan si Akang Ronwiat ini menemukan bangkai roda kereta tempur yang diyakini menjadi kendaraan tentara Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Nah, penemuan tersebut ini diperkuat adanya tulang belulang dan tengkorak manusia di sekitar lokasi. Selain itu, si Ronwiat tersebut juga menemukan tulang belulang kuda. Nah, ini kebesaran Allah nih buat kita nunjukin kebenarannya nih. Nah, ditemukan sama si Kang Ronwiat ini. Oke, sederet penemuan itu sempat menghebohkan dunia loh, Lur. Hingga kini, para peneliti terus mencari tahu lebih lanjut terkait peradaban Nabi Musa alaihissalam di sekitar Laut Merah. Wah, Masya Allah. Langsung lanjut ke nomor 5. Ini cukup menghebohkan loh, Lur. Ini penemuannya adalah ditemukannya, nomor 5 nih ya, ditemukannya istana Nabi Daud alaihissalam. Wow, kerajaan Nabi Daud alaihissalam diklaim nih ya sebagai salah satu yang terkuat yang pernah ada di bumi ini loh, Lur. Hebat kan Nabi Daud nih? Mantap kan? Sekelompok arkeolog nih asal Hebrew University, Yerusalem, Israel, mengklaim telah menemukan 2 bangunan besar yang pernah ditinggali oleh seorang raja. Nah, bangunan tersebut nih, reruntuhannya diyakini sebagai tempat tinggal Raja David, atau dikenal juga sebagai Nabi Daud alaihissalam. Si arkeolognya nih mengaku nih ya bahwa penemuan istana besar tersebut membutuhkan waktu penggalian selama lebih dari 1 tahun. Kebayangkan gimana gedenya itu istana. Oke, lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ada kunci-kunci Ka'bah. Selanjutnya nih, penemuan yang cukup menghebohkan dunia adalah adanya beberapa peninggalan yang terkait dengan sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita, Rasul kita ya. Pertama nih, adalah kunci Ka'bah yang tersimpan di dalam sebuah kantung kain berwarna hijau di dalam bangunan istana Topkapi Turki. Nah, adapun replikanya nih dari kunci bangunan sakral umat Islam itu juga ditemukan dan disimpan oleh kerajaan Arab Saudi. Nih, bagi teman-teman yang mau ngeliat, datang aja nih ke istana Topkapi Turki. Oke, nah lanjut lagi ke nomor 7. Nomor 7 ada jubahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jubah berbahan linen, katun, dan sutra berwarna krem milik Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihadiahkan kepada Ka'ab bin Zuhair pada tahun 1595. Lantas diabadikan di istananya Topkapi Turki, Lur. Kita bisa loh lihat peninggalannya. Kita bisa lihat jubahnya disimpan di Museum Topkapi loh ya. Oke, lanjut. Nomor 8, cawan peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, Lur, semasa hidupnya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cawan yang terbuat dari tembaga untuk berbagai hal, Lur, mulai dari minum sampai membasuh muka atau wajah beliau. Oke, cawan tersebut berbentuk cekung dengan ukuran sedang. Si cawan ini berhasil ditemukan dan kini tersimpan di Masjid Heart of Chess-nya di Rusia. Cuman nggak disebutin ya ditemukannya di mana. Cuman cawan ini disimpan di Masjid Heart of Chess-nya di Rusia. Nomor 9, tapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, pengen deh lihat tapak kakinya Rasulullah. Oke, umat Islam sudah tentu tidak asing lah ya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa yang sangat hebat yang pernah terjadi nih. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut ditandai nih dengan adanya tapak kaki Nabi sebelum melakukan perjalanan ke langit. Masya Allah, hebat banget. Oke, menurut para arkeolog, tapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut terdapat di atas batu yang tidak sengaja meninggalkan cetakan. Hebat gak Nabi Muhammad nih sampai meninggalkan bekas kakinya di atas batu loh, Lur. Oke, adapun jejak kaki tersebut kini dipajang di istana Topkapi Turki beserta dengan jubah Nabi dan benda-benda peninggalan Islam penting lainnya.
Di Istana Topkapi ini banyak banget ya peninggalan para nabi nih. Suatu hari saya doain buat semuanya, termasuk saya dan teman saya dan semuanya dan keluarga lah pokoknya. Bisa berkunjung ke Istana Topkapi buat mengagumi dan memuji Allah atas peninggalan para nabi ini. Oke, saya doain nih. Nah, yang terakhir ini adalah yang ke-10 nih, pedang perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, sepanjang hidupnya nih, Nabi ini punya beberapa pedang dengan nama yang berbeda-beda. Salah satunya yang terkenal adalah pedang Zulfikar. Itu pedang Nabi yang sangat hebat. Tapi bukan pedang Zulfikar yang ditemukan. Keberadaannya masih menjadi misteri sampai sekarang. Nah, yang ditemukannya ini adalah salah satu pedang dari Nabi Muhammad SAW. Pedangnya itu berlapis perak, berbentuk 2 kepala ular yang namanya Al-Matur, yang berhasil ditemukan dan kini tersimpan dengan rapi di Istana Topkapi Turki, Lur. Nah, itulah 10 peninggalan para nabi yang menghebohkan dunia, yang menggemparkan dunia, Lur. Cuman kita balik lagi ya, kebenaran semuanya hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.